Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan langsung masuk ke sesi DJ News. Nah, pada DJ News kali ini kita akan lebih fokus pada berita-berita yang ada pada minggu lalu. Tapi kan minggu lalu nggak ada DJ News ya. Nah, jadi minggu lalu ternyata kita kedatangan sebuah event yaitu dari Apple dan juga dari Google guys. Nah, biasanya Apple ini suka dengan event di hari Selasa. Tapi entah kenapa minggu lalu itu mereka nggak bikin eventnya di hari Selasa guys, tapi di hari Senin. Nah, ternyata mungkin karena Google pada minggu lalu itu mengadakan eventnya itu di hari Selasa guys. Jadi mereka nggak mau bentrok gitu loh. Kalau bisa curi start, ya kenapa nggak langsung curi start aja gitu ya mungkin. Jadi Apple ini mengadakan event di hari Senin tentang MacBook Pro atau M1 Pro dan M1 Max-nya. Tapi sebelum mereka memulai acara, mereka memberikan sebuah info tentang musik ya. Jadi Apple Event ini dimulai dengan Apple Music with Siri, yang tentu saja harganya lebih murah. Tetapi hanya bisa dikontrol melalui suara atau melalui Siri guys. Jadi kalau kita memberikan perintah melalui Siri, maka Apple Music-nya akan langsung memainkan musik tersebut sesuai dengan apa yang kita minta gitu guys. Dan tiap bulannya harganya ini jauh lebih murah gitu loh. Jadi harganya kira-kira setengahnya dari kalau kita bayar Apple Music itu secara full ya. Meskipun tidak mendapatkan fitur-fitur yang lengkap, tetapi menurut saya hal ini membuka persaingan untuk streaming musik, guys. Karena kalian ya tentu tahulah kalau yang streaming-streaming musik lainnya itu harganya lumayan tinggi gitu loh, guys. Kalau dibandingkan dengan Apple Music. Nah, dengan harga yang semakin murah, mereka harap bisa menjangkau berbagai kalangan dan tentu saja akan mendapatkan banyak subscriber lagi dan menurut saya sih mereka ingin mengalahkan streaming musik lainnya. Nah, lalu setelah dengan Apple Music with Siri, mereka juga memberikan sebuah produk baru dalam bidang musik yaitu AirPods 3. Nah, AirPods 3 ini sudah ada beritanya sejak awal tahun ini ya guys. Tapi ternyata baru diluncurkannya itu ya bulan ini guys. Jadi mulai bulan Oktober ini kalian juga bisa untuk membeli AirPods 3 ini. Nah, harga dari AirPods 3 ini juga cukup bersaing ya, yaitu harganya adalah 179 US dollar. Nah, langsung aja kita ke main event dari Apple ini ya guys, yaitu M1 Pro dan juga M1 Max. Jadi Apple mengumumkan dua buah CPU atau prosesor terbaru untuk laptopnya, yaitu M1 Pro dan juga M1 Max. Nah, M1 Pro ini menurut saya udah sangat kencang banget. Kalau dibandingkan dengan M1 itu katanya sih bisa 2 kali ya cepatnya. Untuk segi CPU-nya mungkin nggak sampai 2 kali, tapi untuk segi GPU atau grafikalnya itu bisa 2 kali gitu loh guys. Nah, yang untuk baseline-nya dia sih nggak sampai 2 kali, tapi cukup kencang hampir 2 kalinya. Dan yang untuk 16 GPU itu memang kecepatannya bisa sampai 2 kali guys. Tapi untuk yang versi M1 Max itu Apple menjanjikan kecepatan GPU-nya itu hampir 4 kali dari M1. Dan menurut saya itu sangatlah luar biasa. Nah, nggak sampai di situ juga. Meskipun kecepatannya memang kenceng, tapi kalau memang dia boros energi kan juga sama aja. Apalagi kalau dipakai di laptop seperti MacBook atau MacBook Pro ya. Nah, ternyata Apple ini mengatakan bahwa M1 Pro dan juga M1 Max ini bisa tetap berjalan kencang meskipun tidak dicolokkan dengan listrik, guys. Jadi, waktu dicolokkan dengan listrik dan waktu ditarik dari listrik, keduanya itu sama-sama kencang dan mungkin bedanya nggak sampai 5% gitu loh kecepatannya. Dan ya, waktu itu sih banyak orang yang nggak percaya. Dan mereka juga mengatakan bahwa
sangat efisiensi banget gitu loh. Jadi terhadap baterai, berkurangnya itu juga lumayan kecil banget, nggak sampai besar-besar banget lah ya. Nah, hal ini banyak didiskusikan orang sebelum akhirnya M1 Pro dan juga M1 Max ini keluar. Dan pada minggu ini tentu saja M1 Pro dan juga M1 Max telah keluar dan sudah diterima oleh banyak reviewer atau YouTuber di luar sana ya guys. Dan sejauh ini tentu saja review yang dihasilkan itu sangat baik sekali dan cukup positif ya. Jadi apa yang dijanjikan oleh Apple itu benar-benar terjadi. Kekencangan yang dilakukan dan dites oleh banyak reviewer dan YouTuber itu ternyata sangat memuaskan mereka, terutama dalam bidang edit video guys. Jadi kalau untuk soal edit video udah nggak ada obatnya gitu guys. Kalau kalian bandingkan dengan ya apa ya OS lain atau CPU lain yang seperti Intel atau AMD gitu atau OS-nya dengan Windows itu udah nggak ada obatnya. Nah, apalagi kalau kita bisa bandingkan itu kalau di reviewer atau YouTuber yang luar itu mereka membandingkan dengan top line ya dari Mac Pro atau top line dari MacBook Pro 16 inch yang kira-kira 2 tahun lalu ya keluarnya itu. Nah, itu malah dilibas gitu loh guys. Jadi performa yang udah sangat kenceng banget pada MacBook Pro 16 inch yang 2 tahun lalu dan juga Mac Pro yang 2 tahun lalu itu masih kalah kenceng gitu loh. Padahal mereka belinya itu kira-kira juga yang top-topan gitu. Jadi harganya kalau nggak salah yang Mac Pro yang tapi topnya yang M1 Max ini yang di MacBook Pro paling terbaru ini kira-kira harganya hanya 6.000 US dollar gitu loh. Dan itu bisa menghancurkan yang PC untuk Mac Pro yang udah ada 2 tahun lalu itu guys. Dan menurut saya itu sangat gila banget gitu loh. Oh iya, di MacBook Pro yang kali ini untuk M1 Max, kalian kalau mau top konfigurasinya itu bahkan bisa 60 GB RAM dan juga bisa 4 TB SSD ya. Nah, itu udah menurut saya sangat gila banget. Dan juga untuk baterainya setelah dites itu juga tahannya lumayan lama. Bahkan bisa sampai belasan jam lah ya. Meskipun nggak sampai belasan jam yang besar ya, tapi belasan jam yang kecil. Tapi menurut saya dengan performa yang sangat kencang dan hebat itu untuk bisa laptop bertahan belasan jam itu mungkin nggak ada saingannya ya di dunia ini. Nah, tentu saja efisiensi atau baterainya ini, battery usage-nya ini tidak sesuai ekspektasi yang diberikan oleh Apple. Ya meskipun nggak sesuai ekspektasi, tapi mereka udah jauh lebih efisien ya daripada pesaing-pesaing di laptop lainnya. Jadi kalau untuk urusan chipset atau CPU gitu ya, untuk kalau dilawankan dengan Intel atau AMD itu udah untuk urusan efisiensi Apple M1 Max atau M1 Pro ini nggak ada obatnya. Udah nggak ada bisa dilawan oleh chipset selain dari Apple sendiri guys. Ya saya nggak tahu kalau tahun depan ada yang bisa ngelawan. Tapi untuk saat ini, untuk pada saat M1 Pro dan M1 Max ini keluar, itu udah nggak ada tandingannya sih. Nah, juga kalau didengar-dengar katanya sih Intel yang akan keluar deket-deket ini, katanya sih akan lebih kenceng guys daripada prosesor M1 Max. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya juga Intel. Kalau mereka nggak ngomong lebih kenceng, ya nggak ada yang beli gitu loh. Jadi ya mereka ngomong aja marketingnya sekarang, kenceng dulu. Nanti kalau memang dibandingkan mungkin cuman kenceng performanya secara raw powernya, tapi kalau secara efisiensinya enggak, ya kan memang lebih kenceng gitu loh. Tapi harus nempel dengan listrik terus. Nah, jadi kita tunggu aja sih guys, gimana Intel bisa menyerang Apple M1 Pro dan M1 Max ini. Nah, lalu kira-kira apa lagi yang diberikan oleh Apple? Nah, Apple memberikan sebuah MacBook Pro terbaru. MacBook Pro terbaru ini tidak hanya lebih kencang dengan menggunakan M1 Pro dan juga M1 Max, tapi juga memiliki desain yang sangat baru. Desainnya itu kalau saya bilang futuristis, ya cuman di bagian dalamnya ya guys. Jadi bagian layarnya itu memang futuristis banget. Saking futuristisnya itu ada notch-nya guys. Jadi kalau kalian nggak suka notch-nya, ini sekarang ada poninya gitu loh guys. Jadi kayak iPhone atau
ya smartphone-smartphone yang 2 tahunan lalu gitu ya. Jadi di atasnya ada poninya gitu. Ya banyak yang suka dan banyak yang nggak suka juga guys. Jadi ini menurut pendapat kalian gimana? Apakah kalian suka? Menurut saya sih kalau fungsinya ada Face ID sih, saya sih nggak apa-apa. Tapi ternyata poninya ini nggak punya fungsi selain webcam 1080p gitu loh guys. Jadi ya menurut saya ngapain dikasih notes? Mending kalau nanti ada fitur Face ID baru dikasih notes gitu ya. Nah, tetapi juga layar yang diberikan oleh MacBook Pro terbaru ini sangatlah luas banget. Jadi pinggiran bezelnya itu sangat tipis banget guys. Dan juga layarnya ini dilengkapi dengan 120 Hz ProMotion. Jadi sekarang benar-benar sangat mantep banget. Selain itu juga dilengkapi dengan mini LED yang merupakan teknologi baru yang ada di iPad Pro terbaru dari Apple guys. Nah, selain itu, desainnya itu kayak kembali ke zaman jadul dari MacBook Pro pertama gitu loh, guys. Jadi lebih tebal dan lebih agak kuno gitu ya. Jadi kalau kalian punya yang MacBook Pro terbaru ini, kalau tampilan dari luarnya itu malah kalau kalian dilihat, loh ini mungkin MacBook Pro yang lama ya desainnya. Tapi enggak, guys. Memang dari luarnya itu kira-kira terlihat jadul, tapi ternyata dalamnya enggak banget. Dalamnya ini benar-benar baru. Oh iya, yang touch bar di atasnya itu, di dalam keyboardnya itu juga udah hilang guys. Tapi diganti dengan physical keyboard guys. Dan juga pada sisi kanan tetap ada untuk touch ID ya guys. Jadi kalian nggak perlu takut kalau touch ID-nya itu masih ada atau enggak. Dan ternyata masih ada kok guys. Nah, desain luar sih boleh jadul ya guys. Tapi akhirnya semua portnya itu kembali guys. Jadi ya semua pot yang dulunya pernah ada itu malah kembali. Bahkan chargernya itu sekarang bisa menggunakan MagSafe 3 ya guys. Yang dulu terakhir adalah MagSafe 2 dan itu digantikan dengan USB-C. Sekarang MagSafe kembali dengan MagSafe 3. Dan selain itu, MacBook Pro yang terbaru ini juga bisa dicas melalui USB-C. Jadi kalian bisa milih mau pakai USB-C atau mau pakai MagSafe 3 ini guys. Lalu port-port yang kembali seperti SD card slot dan juga HDMI port itu juga udah ada gitu guys. Dan juga USB-C-nya ada 3. Selain itu juga ada headphone jack plug. Jadi semakin lengkap, tetapi meskipun lengkap gitu, Apple ini ternyata pelit. Meskipun harganya ini mahal ya, itu ternyata mereka itu memberikan teknologi yang nggak terbaru ya pada HDMI port-nya. HDMI port-nya hanya 2.0 dan juga SD card slot-nya itu nggak yang paling baru. Jadi satu generasi di bawah yang paling baru gitu guys. Ya, saya nggak tahu sih, katanya sih mungkin bandwidth-nya itu yang nggak cukup untuk di MacBook Pro-nya guys. Jadi ya saya nggak tahu yang mana yang benar, tapi mereka nggak memberikan port yang terbaru itu aja. Nah, kira-kira itu aja sih update besar-besaran dari MacBook Pro yang terbaru guys. Menurut saya sih ya mending beli yang base model aja. Base model aja sih katanya ya udah cukup banget powerful untuk sebuah laptop. Bahkan untuk main game ya, apalagi kalau di Mac beli bukan untuk main game sih, untuk kerja. Nah itu udah sangat cukup banget, apalagi untuk ngedit video itu udah yang M1 aja nggak nge-lag, apalagi yang ini M1 Pro gitu loh. Kalau mau nge-lag, bikin nge-lag itu kayaknya susah deh guys. Mesti numpuk-numpuk mungkin 8K video ya, atau 4K video ditumpuk banyak itu baru bisa nge-lag. Tapi yang pasti baseline modelnya aja udah cukup kuat banget untuk dipakai kerja sehari-hari. Nah, sekarang info untuk harganya guys. Untuk harga yang paling murah dari M1 Pro ini dibanderol dengan 1.999 USD. Dan menurut saya itu cukup mahal ya. Tapi ini baru generasi 1. Generasi 3 biasanya akan lebih murah dan akan lebih baik performanya gitu. Nah, itu untuk yang 14 inch guys. Kalau untuk yang baseline 16 inch itu harganya kira-kira 2.499 USD. Nah, yang paling max-nya berapa nih? Nah, tapi itu 14 dan 16 inch yang untuk Pro-nya ya guys. Untuk max-nya itu dimulai dengan harga
3.499 USD. Dan itu hanya ada pada yang 16 inch guys. Karena mungkin mereka juga memiliki tempat yang lebih besar dan juga di yang 16 inch ini speakernya juga beda dengan yang 14 inch guys. Nah, tapi kalau kalian mau beli yang memang top-topan itu M1 Max ini bisa 64 GB RAM dan juga 4 TB SSD. Dan menurut saya hal itu sangatlah wah banget gitu loh. Jadi untuk seukuran laptop yang katanya sih setelah dicoba stress test itu bahkan suara fan-nya itu sangat kecil banget dan juga performanya sangat kencang dan juga baterai yang digunakan itu juga sangat kecil banget. Jadi ya laptop ini merupakan laptop yang sangat worth banget kalau kalian memang ingin menggunakan laptop ini sebagai kerja dan juga portabilitas yang tinggi guys. Nah, itu aja untuk Apple event pada minggu lalu guys. Langsung aja kita ke berita kedua yaitu dari Google. Nah, Google ini nggak mau kalah dengan Apple guys. Tapi mereka nggak mau kalahnya bukan dalam bidang laptop ya, tapi dalam bidang smartphone-nya. Mereka pada minggu lalu merilis sebuah smartphone baru yaitu Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro. Nah, di Google Pixel 6 ini mereka memberikan sebuah prosesor terbaru yang dulunya sih kan ikutan dengan Snapdragon ya. Tapi pada tahun ini mereka udah nggak kerjasama lagi sih dengan Snapdragon. Mereka sudah membuat sendiri sebuah prosesor baru yaitu Tensor. Nah, ini sih kayaknya Google mau saingan ya dengan Apple. Kalau Apple punya A15 prosesor, kalau di Google ini namanya Tensor prosesor guys. Saya nggak tahu, mungkin tahun depan jadi Tensor 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau yang pertama ini namanya Tensor prosesor. Nah, di sini juga Tensor ini juga ditandemkan dengan sebuah security prosesor buatan mereka yaitu Titan M2. Nah, di sini katanya sih security-nya itu berlayer-layer sehingga smartphone-nya ini aman banget gitu loh. Tapi kan Google kan jualan informasi ya. Kalau mereka bikin security-nya aman banget, gimana bisa mereka jualan informasi tentang biodata manusia atau tentang apa yang di-search manusia ya? Ya saya nggak tahu ya apakah itu benar atau enggak. Tapi kalau kalian percaya Google dengan kata-kata ini, ya berarti smartphone yang akan kalian gunakan ini akan lebih aman gitu loh guys. Nah lalu di Google Pixel 6 dan Pixel 6 Pro ini, mereka juga membangga-banggakan komputasional fotografi mereka. Fotografi mereka ini kan sangat bergantung banget ya dengan post processing dari CPU mereka. Nah, katanya sih tambah kenceng, tambah bagus, dan hasilnya itu lebih wah gitu loh daripada sebelumnya. Dan mereka juga berani menantang smartphone lainnya bahwa kamera mereka ini yang paling terbaik gitu loh. Cahaya yang diberikan katanya juga lebih besar, dan juga lensa yang diberikan juga lebih besar daripada sebelumnya guys. Tetapi pada minggu ini banyak orang yang sudah mereviewnya. Jadi YouTuber dan reviewer sudah mulai mereviewnya. Dan banyak YouTuber atau reviewer yang agak kesel ya dengan Google ini. Karena mereka memberikan dual embargo. Yaitu ya embargo mereka itu mereka hanya bisa memposting kayak unboxingnya dan juga tampilan dari Google Pixel 6 dan Pixel 6 Pro ini hanya pada tampilan home saja gitu loh. Belum bisa untuk tampilan dalamnya dan juga performanya dan juga seperti hasil fotonya itu nggak boleh gitu loh guys. Nah, oleh karena itu banyak YouTuber atau reviewer yang nggak memposting unboxingnya. Jadi mereka langsung aja skip untuk menunggu 1 minggu setelah itu dan langsung memposting video unboxing sekaligus performa dan juga review ya dari Google Pixel 6 dan Pixel 6 Pro ini guys. Jadi setelah mereka mereview, itu hasil dari foto di Google Pixel 6 dan 6 Pro ini sangat bagus banget guys. Jadi kalau dibandingkan dengan iPhone 13 Pro ya yang paling baru itu katanya untuk urusan foto itu Google lebih mantap gitu. Tapi ternyata ada jeleknya guys. Untuk urusan video, meskipun pada presentasinya
Google udah ngomong kalau video mereka ini jauh lebih bagus daripada Pixel sebelumnya. Ternyata guys, untuk urusan video Google ini masih nggak ada apa-apanya. Google ini memang ternyata untuk post processingnya dari foto dan juga video itu mungkin bisa bagus ya. Tapi sayang sekali video itu bukan di post processingnya yang bagus, tetapi harus di real time processingnya. Dan ternyata untuk video Google Pixel 6 Pro ini masih dilibas oleh iPhone 13 Pro guys. Nah, meskipun begitu, ada beberapa fitur-fitur menarik yang ada pada computational photography dari Google ini, guys. Yang terbaru adalah Magic Eraser. Ya, meskipun nggak perfect ya, udah dicoba oleh beberapa reviewer, itu kalau di videonya mereka bisa menghapus seperti ada objek benda atau objek orang itu di dalam foto. Kalau kalian nggak suka, itu bisa dihapus dan diganti oleh background yang mendekati alami gitu guys. Nah itu ternyata setelah dicoba ada yang berhasil tetapi ada yang enggak. Jadi ya gitulah, masih hit and miss gitu ya. Tapi menurut saya fitur Magic Eraser ini kalau untuk menghapus ya orang yang ada di background kita itu sangatlah efektif. Tetapi untuk menghapus sebuah benda itu menurut saya agak kurang lah ya guys. Tapi untuk fitur ini saya bisa berikan acungan jempol untuk Google karena mereka sudah memberikan fitur yang tidak kepikiran dan juga sangat berguna untuk beberapa orang yang ada di dunia ini guys. Nah, lalu juga fitur lain yang membuat saya wow itu adalah fitur live translation guys. Fitur ini udah ada di Google sejak beberapa tahun yang lalu ya. Tapi di Google Pixel 6 dan Pixel 6 Pro ini katanya sih lebih cepat. Dan mereka sudah mendemokannya secara langsung dan memang translasinya itu sangat cepat banget guys. Jadi kalau waktu kalian ngomong itu langsung setelah kalian selesai ngomong itu langsung ditranslasikan dan orang yang lainnya bisa mendengarnya dan langsung bisa menjawabnya dan langsung ditranslasikan juga. Jadi fiturnya sangat wow banget. Ya mungkin kalau kalian ingin keluar negeri gitu nggak ngerti bahasa, kalian bisa bawa Pixel 6 Pro dan Pixel 6 ini. Jadikan itu sebagai tour guide kalian dan juga pengalih bahasa kalian. Menurut saya sih ini adalah satu kekuatan dari Pixel 6 dan Pixel 6 Pro. Karena menurut saya live translation-nya itu sangat cepat dan nggak tanggung-tanggung gitu loh. Nah, selain itu juga harganya dari Google Pixel 6 dan Pixel 6 Pro ini sangatlah atraktif banget. Yang Pixel 6 harganya hanya 599 USD, dan flagshipnya yaitu Pixel 6 Pro itu harganya juga hanya 899 USD. Kalau dibandingkan dengan iPhone 13 Pro atau Samsung Galaxy, harganya itu lebih murah jauh gitu loh guys. Nah, tapi dengan harga yang atraktif gitu, apakah ada kelemahannya? Tentu ada, namanya juga smartphone, ada kelemahannya pasti. Yang pasti sih kalau dibandingkan dengan CPU-nya ini lumayan kenceng gitu, bisa dibandingkan dengan iPhone 13 Pro yang terbaru. Tapi untuk urusan video, mending kalian pakai yang iPhone 13 Pro deh. Jadi untuk overall, semuanya sih tetap iPhone 13 Pro. Tapi untuk urusan segalanya, selain video, Google Pixel 6 Pro ini cukup bersaing gitu guys. Oke, itu saja berita dari DJ News untuk minggu ini. Share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin membahas tentang berita-berita yang ada pada DJ News kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. CPU-nya sih boleh baru. Tapi kapan ya Google Pixel ini masuk ke Indonesia?